Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan Abang. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kedua kali ini, di video ini akan membahas terkait beberapa material yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agnes Felicia dengan NIM 2255301005 dari kelas 3TIA. Dengan dosen pengampu atau AIL dari pemrograman mobile tersebut ialah Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom MTRkom dan Bang Irgi Yoga Pangestu STRkom. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait tipe data, collection, array, if else, when, yang termasuk kondisi. Kemudian yang terakhir adalah membuat layout pada Kotlin di Android Studio langsung. Pada masing-masing seperti tipe data, collection, array, if else, dan when akan diberikan penjelasan yang lebih rinci pada kode programnya sehingga teman-teman semuanya dapat memahami lebih dalam. Nah, sebelum kita masuk pada kode programnya, langkah baiknya kita terlebih dahulu menjelaskan apa sih terkait tipe data. Nah, tipe data pemrograman merupakan atribut yang berkaitan nih dengan data yang akan memberitahu sistem komputer. Contoh seperti string, integer, var, boolean, dan lain sebagainya. Untuk collection, nah Kotlin memiliki dua buah tipe nih untuk collectionnya. Ada immutable, yaitu tidak dapat diubah, dan mutable dapat diubah. Nah, pada data immutable, maka data seperti list, map, and value menjadi tidak dapat diubah setelah di-set di awal, dan mutable adalah sebaliknya nih. Nah, diharapkan pun kita bisa memperhatikan jenis koleksi yang kita gunakan nantinya untuk pada saat pengimplementasian di kode program Kotlin, agar tidak akan menunjukkan informasi dan perbedaan tentang hal tersebut. Nah, untuk array, array di Kotlin mampu menyimpan banyak nilai dari tipe data yang berbeda atau homogen. Akan tetapi, jika ingin membatasi array untuk sebuah tipe data tertentu, juga tidak akan masalah. Kemudian ada if else yang termasuk kondisi. Nah, pada if else itu pada bahasa pemrograman Kotlin, kondisi masih menggunakan ekspresi if else seperti yang sering kita jumpai pada bahasa pemrograman Java. Sama dengan halnya yaitu when. Nah, when digunakan pada bahasa pemrograman Kotlin dan sangat mirip penggunaannya seperti switch case pada Java. Penggunaan fungsi when dapat dituliskan dengan lebih sederhana nih, seperti contoh kode yang akan dijelaskan nantinya. Selain itu, when juga dapat dikombinasikan dengan kondisi bersarang maupun penggunaan range. Nah, untuk lebih dapat menganalisis dan memahami lebih dalam, mungkin kita akan membahas terkait kode program yang ada untuk masing-masing kondisi yang ada. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan 5 materi yang ada, yaitu dari tipe data, collection, kemudian array, if else, dan when. Untuk bagian materi yang pertama yaitu menggunakan tipe data terlebih dahulu untuk sebagai pemula. Nah, untuk di dalam fungsi mainnya terdapat beberapa informasi sederhana, yaitu dari hai teman-teman teknik informatika, selamat sudah berhasil naik kelas. Kemudian pada awalnya terdapat var angka 15, di mana print line hasil dari 15 tambah 10, yaitu variabel angka di plus 10, jadi nanti dari nilai angka 15 ditambah dengan nilai 10-nya menjadi 25 nantinya. Kemudian dideklarasikan juga val int menjadi 1000, val int nilai double, val nilai float, val nilai long titik 2 long, kemudian val nilai short, kemudian val nilai byte titik 2 byte. Apa yang menjadi perbedaan dari nilai long dan nilai int double float? Kenapa pada nilai long, short, dan byte memiliki titik 2? Misalkan berdasarkan analisa terdapat digunakan untuk optimasi yang ada pada aplikasi yang akan digunakan nantinya, seperti penggunaan 1 miliar atau triliun, jadi yang akan dihasilkan nantinya akan menjadi 1 triliun dan lain sebagainya. Nantinya nilai tersebut akan dicetak pada bagian nilai integer, nilai double, nilai float, nilai long, dan nilai short, serta nilai byte satu persatu yang ada
telah dideklarasikan pada bagian A tersebut. Apa yang menjadi perbedaan penggunaan nilai var dan nilai var? Nah, nilai var ini karena penggunaan IP datanya konsisten dan tidak akan berubah, sedangkan var akan berubah nantinya. Kemudian untuk penggunaan karakter ataupun string bisa digunakan untuk var, misalnya huruf, tambah nilai A, jadi akan mencetak ini penggunaan karakter dengan memanggil simbol dolar kemudian huruf. Kemudian file nilai boolean yaitu true. Nah, untuk nilai boolean ini memiliki dua kondisi, yaitu apakah dia true ataupun false. Untuk nilai string itu mawar eval. Kemudian dicetak halo, kemudian dipanggil nilai variabel nilai string, kemudian slash n-nya garis baru kembali, kemudian apa kabar. Nah, untuk bagian file huruf, untuk bagian penggunaan karakter harus diikuti dengan petik 2. Dikarenakan jika tidak diikuti petik 2 maka akan dianggap sebagai numerik. Kita contoh, maka akan menampilkan error pada konsolnya. Karena itu harus ditambah dengan petik 2. Hingga nilai yang ditampilkan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan. Ini penggunaan karakter A, nilai boolean seperti apa, more Eva, dan halo apa kabar. Dan nilai-nilai dari nilai integer, double, float, long, short, dan byte. 15 ditambah 20 sama dengan 25 dan informasi pada awalnya. Pada bagian ini, kemudian akan dilanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mengenai collection. Nah, pada yang bagian collection, terdapat dua jenis, yaitu kata mutable dengan immutable, di mana mutable ini merupakan list yang dapat diubah, sedangkan immutable-nya merupakan list yang tidak dapat diubah. Nah, untuk yang pertama, itu file kata mutable list dengan IP data yang digunakan adalah string. Kemudian listnya ada hi terlebih dahulu, kemudian halo, dan aloha. Nah, kemudian kita cetak list yang menggunakan mutable, yaitu kata mutable mengambil variabelnya nilai kata mutable, yaitu nilai file kata mutable yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian bagian yang kedua, terdapat kata mutable add, menggunakan metode add. Kemudian juga terdapat menggunakan metode menghapus, di mana pada remove add-nya itu pada indeks ke 0. Kemudian di print line satu persatu kata mutable dan kata mutable untuk memanggil masing-masing metode yang telah dilakukan tadinya. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan pada kata mutable itu shuffle, di mana shuffle ini merupakan metode yang digunakan untuk mengacak nilai yang ada pada indeks-indeks tersebut, kemudian dilakukan cetakan kembali. Kemudian versi keduanya mengambil kata immutable, list string, dengan mengambil kata mutable yang pada bagian akhir pada kata mutable yang setelah menggunakan metode shuffle, jadi tidak diambil lagi kata mutable yang dideklarasikan di awal. Jadi kata mutable yang nantinya akan ditampilkan pada kata immutable tersebut adalah kata mutable yang telah digunakan pada metode shuffle tadi. Jadi print line kata mutable, kemudian print line kata pertama dari mutable tadi, jadi dari method first, kemudian file coba set. Nah, kemudian pada coba set tersebut kita set dengan integer, set dengan tipe data string, kemudian pada setnya terdapat indeks pertama itu indeks ke 0 yaitu belajar, pemrograman, kemudian ada mobile. Kemudian kita coba set dengan memanggil variabel coba set. Kemudian yang jenis kedua yaitu coba map, di mana map ini menggunakan dua tipe data yaitu integer dan string. Jadi penggunaannya dari pertama satu to semuanya, kemudian ada dua to st, kemudian tiga to most. Jadi penilaian map coba map values-nya nanti akan dibacakan semuanya presti most. Coba kita run. Nah, untuk aloha, hai, aloha, 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 aloha pada file kata mutable yang paling awal. Kemudian ditambahkan ada hai, seharusnya bahwasanya pada kata mutable yang awal kan ada hai.
pada bagian kata mutable setelah ditambahkan tidak ada high dikarenakan ada pengaruhnya pada metode remove at yang bagian kedua, yaitu indeks ke 0 di remove atau dihapus. Dikarenakan pada cetakan dipanggil dua-duanya adalah kata mutable, sehingga kata mutable yang ditampilkan pastinya kata yang ditampilkan setelah metode terakhir dipanggil. Jadi metode terakhir dipanggil adalah remove at. Sehingga jika kita memanggil kata mutable kembali, maka nilai indeks yang ke 0 setelah dihapus. Sehingga tersisalah halo, aloha, dan hai. Kemudian pada bagian shuffle untuk mengacaknya, jadi awalnya hai yang paling terakhir menjadi hai indeks ke 0 yang paling awal. Kemudian dilanjutkan aloha dan halo. Kemudian kata immutable yang diambil dari kata mutable tadi, sama seperti yang setelah di shuffle. Kemudian kata pertama dan mutable, yaitu high. Kemudian set dan bagian map merupakan penggabungan dari masing-masing indeks tersebut. Belajar pemrograman global, dan untuk map adalah Sumaya Prestimus. Kemudian kita melanjutkan pada kode program yang ketiga, materi yang ketiga, yaitu array. Di mana pada bagian array, pada bagian array tersebut kita mencoba array. Nah, pada bagian array ini kita pertamanya menggunakan tipe data string. Jadi array-nya pastinya string dengan diikuti kutip 2. Jadi indeks pertamanya, indeks ke 0-nya adalah silakan, indeks 1-nya tuliskan, 2-nya apa, dan saja. Kemudian data coba array indeks ke 0, kita panggil indeks ke 0-nya, kemudian yang bagian 3 begitu pula dipanggil dengan indeks ketiga. Kemudian isi seluruh coba data array-nya menggunakan metode content deep to string untuk mencetak semua isi data array-nya. Kemudian panjang coba data array memanggil dengan size. Kemudian get coba array indeks kedua penggunaannya sama dengan data coba array indeks ke 0, hanya penggunaannya saja yang berbeda, di mana memanggil dengan get 2. Kemudian pada bagian yang kedua itu file coba array 2 dengan array tipe datanya integer, sehingga array of-nya listnya dalam numerik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk data coba array indeks kedua, maka dihitung dari 0, 1, 2, sehingga data indeks kedua pastinya 3. Isi seluruh data coba array dari 1 sampai 5, kemudian panjangnya ada sebanyak 5 size-nya, dari angka 1 sampai 5. Kemudian coba array 2 set 4 dengan 10, di mana indeks 4-nya awalnya 5 diganti menjadi nilai 10. Jadi setelah dicetak, hasil array indeks keempat setelah diset menjadi 10. Kita mencoba run. Ya, dari silakan saja. Kemudian ada 4 apa, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dan ada 10. Kita mencoba apakah benar indeks yang dimaksud adalah indeks keempat. Kita mencoba print line dengan data indeks 4. Kemudian simbol dolar, kemudian kurung kerawang, coba array 2, kita panggil dengan 4. Kita panggil akan menghasilkan nilai 10. Ya, benar. Data nilai indeks keempat. Kemudian kita masuki pada mode condition, di mana pada mode awalnya itu if else. If else ini merupakan kondisi yang sering kita jumpai pada pemrograman Java, di mana terdapat dua kondisi. Apabila pada bagian if tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan pada bagian kondisi else untuk mencari kondisi yang memenuhi kriteria yang ada. Nah, untuk if else ada dua kondisi. Untuk yang pertama, ada angka 50. Jika angkanya modulus 2, jadi hasil baginya 0. Atau bisa dibilang, angka yang bisa dibagi 2 itu sama dengan bilangan genap. Di sini akan mencetak sama rata. Di luarnya adalah print line, ini di luar if loh. Nah, 50 ini jika dibagi 2 menghasilkan 25, sehingga modulusnya pastinya 0. Oleh karena itu, 50 termasuk bilangan genap dan print line akan sama rata. Dan di bawahnya ini di luar if loh. Ya, benar. Pada yang
pada versi yang kedua, kemudian ada val nilai 1 sama dengan 3, kemudian ada val nilai 2 5,5, if jika kondisinya nilai 1 kecil dari nilai 2, maka print nilai 3 lebih kecil daripada 5,5. Jika tidak termasuk, maka akan coba cek lagi. Sini akan mencoba pada bagian nilai 3 lebih kecil daripada 5,5 pada kondisi if. Jika kita mengubahnya dengan 6, maka kondisinya akan berubah menjadi coba cek lagi. Kemudian ada pada file pertanyaan dengan string, pada stringnya adalah marah. Jika pertanyaannya pada if-nya pernyataannya senang, maka akan print line saya juga ikut senang. Jika else if kondisi yang kedua ada pernyataannya sedih, maka mencetak jangan sedih. Jika tidak termasuk dalam senang ataupun sedih, maka akan print saya minta maaf. Karena pernyataannya marah, maka tidak termasuk dalam kondisi if maupun else if, maka menjadi saya akan minta maaf pada kondisi else. Nah, untuk yang terakhir, yang file nilai 10, if nilainya kecil dari 0, print line bilangan negatif. Sedangkan else, nah di dalam else ini bercabang lagi, di dalamnya seperti inner dan outer, di mana pada kondisi else, di dalamnya terdapat lagi di dalamnya kondisi lagi. Jadi jika udah masuk else, di dalam else-nya itu akan melihat lagi kondisinya apakah termasuk dalam kriteria if atau else. Jadi if-nya termasuk bilangan genap apabila nilainya bisa dibagi 2, dan jika tidak termasuk maka bilangan ganjil. Nah, diketahui nilainya 10. 10 tidak kecil dari 0, melainkan besar dari 0. Sehingga nilai if, kondisi if tidak terpenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan else, else-nya di dalamnya 10 apakah bisa dibagi dengan 2? Iya. Maka dari itu 10 termasuk dalam bilangan genap. Pada kondisi else bagian bercabangnya if, bilangan genap. Apabila 10-nya kita isi dengan 13, maka akan menampilkan bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Untuk materi yang kelima yaitu condition untuk when, di mana when ini sama lebih kurang dengan if else, di mana when ini hanya lebih mendekati dengan penggunaan switch case. Nah, pada penggunaan switch case tersebut dapat pada when persis dengan switch case, di mana kalau when pada mode switch case, pada when diganti menjadi switch dan huruf case-nya menjadi case. Nah, di sini when dengan case-nya huruf, mana diketahui hurufnya adalah E, dan dideklarasikan satu persatu, A huruf vokal, E huruf vokal, I huruf vokal, O huruf vokal, dan U adalah huruf vokal. Jika tidak termasuk, maka akan menampilkan ini huruf konsonan. Di sini huruf E adalah merupakan huruf vokal. Ya, E sama dengan huruf vokal. Jika saya deklarasikan menjadi huruf E, maka ini huruf konsonan. Ya, karena tidak termasuk dalam kriteria pada when huruf. Kemudian pada nilai angka sama dengan 11, when kasusnya angka, di mana 2, 4, 6, 8, 10 itu akan menjadi angka genap. Jika tidak termasuk dalam 5 angka tersebut, maka angka ganjil. Sini angka 11 tidak termasuk dalam ranah 5 angka tersebut. Oleh karena itu masuk dalam ranah kondisi else, yaitu angka ganjil. Ya, angka ganjil. Dimana jika kita mengganti menjadi 12, maka jika kitaran tetap jadi angka ganjil, dikarenakan meskipun 12 angka genap, tapi pada bagian when tidak dideklarasikan 12 sehingga termasuk dalam kondisi else. Jika kita deklarasikan 12, maka akan menampilkan nilai angka genap. Sehingga kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Kemudian pada var nilai 88, nah nilai 88 ini ada lagi kondisinya. Ada rank dari 1 sampai 9, atau 10 sampai 99, atau 100 sampai 999. Nilai 88 kita ketahui pastinya berada dalam rank 10 sampai 99. Jika kita run, akan menampilkan di antara 10 sampai 99. Jika kita menampilkan pada nilai 2, akan berada pada rank 1 sampai 9. Ya, benar, 1 sampai 9.
Kemudian yang terakhir itu adalah deklarasikan nilai kuis sama dengan 40, mana nilai kuisnya jika ranknya 0 sampai 50, dihitung lagi nih nilai lulusnya dengan INT 51 dikurang nilai kuisnya. Jadi print line kamu harus ikut revisi untuk lulusnya. Nah, nilai lulusnya dihitung dari 51 dikurang 40 dari yang dideklarasikan. Jadi 11 poin lagi. Jika termasuk dalam rank 51 sampai 100, maka selamat kamu lulus ujian. Nah, pada nilai kuis tadi ketahui 40. 40 berada pada rank 0 sampai 50. Oleh karena itu pastinya akan menampilkan print line harus mencoba lagi karena dia harus mengikuti revisi, poinnya yang mencukupi harus 11 poin lagi. Ya. Jika kita mengganti menjadi nilai 81, maka akan menampilkan selamat kamu lulus ujian. Ya. Sekian dari 5 materi tadi, semoga kita dapat memahami pemrograman dasar Kotlin dari tipe datanya seperti apa, kemudian collectionnya seperti apa, kondisinya if else, booleannya seperti apa, dan arraynya seperti apa untuk menunjang pembuatan project untuk kedepannya jika kita memahami dasar-dasar yang ada. Nah, untuk kemudian pada sesi yang kedua ini kita akan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan layout pada Android Studio untuk pemrograman Kotlin tersebut. Tidak lupa kita membuka terlebih dahulu Android Studio kita. Kemudian di sini saya tetap menjalankan project saya sebelumnya yaitu yang dulu. Kemudian saya menjalankan Device Manager dan saya memilih Pixel 4 API dan saya playkan, kemudian lakukan starting dan nanti ada bagian pada starting AVD-nya dan akan ditampilkan menjadi emulator seperti gambar yang ada pada Hello Agnes tersebut. Di sini saya terdapat dari awal saya men-setting dalam bentuk tablet sehingga saya melanjutkannya dalam bentuk tablet sehingga terdapat perubahan adanya. Nah, untuk perubahan pada kode-kode bisa dilakukan pada Kotlin Java di main activity ataupun pada layout activity main XML. Nah, untuk pembuatannya kita bisa dilakukan pada di activity XML. Untuk yang pertama, untuk pembuatan layout kita menggunakan drag and drop terlebih dahulu, mana drag and drop dapat kita pilih dari mode pada mode sebentar, pada mode yang split. Nah, mungkin bagian kanan kita perkecil terlebih dahulu. Kemudian untuk blueprint, untuk bagian layout yang satu lagi, kita berikan tutup terlebih dahulu. Ada bagian ya, desain dan blueprint kita anggap menjadi desain saja, jadi kita fokus pada desain yang ada. Kemudian pada palette, nah palette ini merupakan sebuah komponen desain sistem yang digunakan untuk membuat komponen secara drag and drop. Di sini kita mengambil pada awalnya dengan bagian teks dengan number. Di sini kita akan mencoba membuat number. Ini nantinya kita akan membuat seperti kode-kode yang ada pada bank. Ini kita agak ke kanan, ke kiri. Kita susun agak atas, kemudian agak ke bawah. Kemudian pada bagian bawahnya kita button saja. Kemudian di bagian kanan juga kita pilih yang text view, yang simple. Nah, pada awalnya masih kelihatan abstrak, kita susun terlebih dahulu, susun secara manual. Dengan rata kiri dengan bagian sama. Hello Agnesnya kita biarkan terlebih dahulu. Kita bisa setting bagian sini. Sehingga bagian-bagian yang kita pilih tadi seperti button, text view, dan teks bagian number akan muncul di bagian codingan tersebut. Jadi kita bisa ubah juga di bagian codingannya. Nah, untuk bagian teks, di bagian text view masih terdapat 4 titik putih.
yang menandakan bahwasannya 4 titik tersebut harus dikan menjadi warna yang menyerupai titik kotak-kotak tersebut, yang menandakan bahwa kotak di teks view tersebut sudah memiliki posisi yang pas, sehingga kita bisa menarik bagian titik putih tersebut ke atas untuk memastikan bahwa dia bisa memiliki posisi yang pas nantinya. Kemudian karena ini masih putih, kita bisa tarik ke kanan. Kemudian ini di sebelah kiri masih putih, kita bisa tarik ke kiri. Nah, sehingga sudah terdapat sedemikian rupa menjadi posisi yang tepat dan pas di tengah. Kemudian kita turunkan lebih bawah karena sudah memiliki posisi yang pas di kiri kanannya, sehingga kita tidak takut lagi untuk membawa pada teks bagian number teksnya agak ke bawah. Kemudian pada bagian button dilakukan dengan hal yang sama. Kita tarik ke kiri terlebih dahulu. Kemudian kita tarik ke kanan. Kita agak ke kiri. Kemudian pastikan pada button ini terhubung ke bagian bawah dari si number ini. Jadi memastikan bahwa si button posisinya berada pas di bagian bawahnya dari teks number tersebut. Sehingga button tersebut tidak lari ke sana ke sini. Kita mencoba run saja untuk melihat perbedaannya. Kita mencoba run. Maka terlihat perbedaan. Membandingkan pada text view dan button, mana buttonnya sudah dalam kondisi yang telah disetting, sedangkan text view belum disetting sama sekali. Nah, dapat dilihat pada bagian bawah terdapat Gradle Building Finish. Oke, sebentar lagi akan di launching. Kita menunggu hingga menampilkan seperti bagian desain komponen tersebut pada emulator. Akan menunggu. Dapat dilihat bahwasanya button telah memiliki posisi yang lumayan pas di bagian bawahnya text view. Sedangkan pada text view posisinya lari pada bagian kiri atas button. Itulah kegunaan dari titik-titik putih tadi, di mana untuk memberikan penempatan posisi yang pas dari penempatan posisi untuk komponen-komponennya. Sehingga pada buttonnya sudah memiliki posisi yang pas, dan kemudian kita lakukan pada text view kembali untuk memastikan bahwa text view tersebut memiliki posisi yang pas. Nah, kita lakukan ke kanan. Kemudian kita agak ke atas untuk memastikan bahwasannya nantinya kemudian kita pilih top to edit text number bottom. Jadi kita pas berada di bawahnya number tersebut. Kemudian kita agak tarik ke bawah untuk buttonnya. Kemudian pada text view-nya kita geser agak ke kiri. Sehingga mendapat posisi yang pas. Ini akan kita geser ke kiri. Kanan. Sehingga mereka sama-sama memiliki posisi yang pas 100 dan 100. Kita mencoba rerun kembali. Berikut hasil yang telah dilakukan sehingga sedemikian rupa. Ini kita coba rerun kembali. Pixel launcher-nya telah dibuka. Kita klik wait saja. Nah, berikut adalah tampilannya yang telah pas karena dalam bentuk tablet sehingga posisinya sedikit meluas.
Nah, untuk membuat buttonnya lebih besar, kita bisa menambahkan pada bagian peletnya kita klik terlebih dahulu. Untuk button, berarti kita klik kita ubah pada activity main.xml, ingat pada format XML untuk terkait segala konfigurasi terkait desain atau komponennya pada bagian button, kita tambah dengan Android Android size sama dengan misalkan dengan 20 pp. Dan kita simpan, maka sudah memperbesar. Kemudian pada bagian text view, kita mencoba copying bagian text view, geser, kemudian di bawah Hello Agnes, di bagian Hello Agnes, ada bagian bawah lagi, scroll, ada bagian bawah text view, kita lakukan juga sehingga terdapat perbesaran dari yang ada, dari yang sebelumnya. Jika kena pada tablet, sehingga kita akan memperbesarkannya lagi jadi 30. Misalkan, yang lagi menjadi 30. Sini karena inputannya masih dalam bentuk button, pada bagian text view, pada edit view terlebih dahulu, kita ubah dari edit text number menjadi input 1. Nah, awalnya kan pada bagian button dan text view akan lari ke atas. Nah, pada bagian app layout, ini dikatakan parent. Nah, parentnya ini maksudnya dari layout luarannya, kotaknya, yang menjadi parentnya. Jadi, pada bagian edit text, bagian atas yang menjadi parentnya, itu adalah di kotaknya. Sehingga, pada bagian button, juga harus diubah bagian edit text number yang awalnya dari edit text number menjadi input 1, sehingga button akan diarahkan kembali ke bawah. Nah, seperti sedemikian. Nah, untuk button kita ubah menjadi namanya button saja. Kemudian bagian text view, di bagian edit text view, karena tadi kita mengarahkan pada parentnya di edit text number tadi, kita akan menjadi input 1, sehingga text view akan diarahkan kembali ke bawah. Seperti sedemikian rupa. Oke. Ini tampilannya seperti sedemikian. Jadi, teman-teman semuanya dapat mengubah kembali komponen yang ada pada kode tersebut. Tadi saya mengubah pada bagian ID-nya, yang awalnya edit text number, awalnya besar menjadi lebih agak berantakan, kemudian kita kembali dengan membaca kode yang paling bawah di bagian yang memiliki hubungan dengan edit text number tadi adalah button dengan text view. Makanya button dengan text view-nya menjadi berantakan, sehingga pada button dan text view di bagian edit text number harus diubah menjadi sesuai dengan ID yang telah diubah di bagian edit text tadi. Kemudian jika untuk fungsionalnya, kita bisa melakukan pada bagian main activity tersebut. Nah, pada bagian bawah, kita bisa menambahkan beberapa kode nih. Dan tadi kita menggunakan var di input untuk 1 ya. Edit text, find, new, view by ID, dan memanggil variabel add id
input data. Input 1. Text view, kita ubah ID-nya menjadi text view. Kita ubah menjadi nilainya result. Result. Oke. Bisa tidak error. Oke. Result. Oke. Sini kita mencoba menjalankan kembali. Oke. Ini sudah menampilkan angka. Klik. Nah, pada setelah itu akan menampilkan keyboard yang ada. Namun belum dapat berfungsi pada bagian button dikarenakan belum ada fungsionalitas. Nah, jadi kegunaan main activity ini digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang ada atau beberapa fungsi untuk aplikasi kita nantinya. Ke main activity atau untuk membuat apakah program itu bisa berjalan dengan baik sebagainya bisa dilakukan pada main activity.kt-nya. Kemudian kita menambahkan result terkait tersebut. Result 1 di sini jadi result saja. Ada klik tombol hitung save, kemudian kita kembali jalankan. Nah, ingat bahwasannya dalam Android Studio cetakan tipe data dalam bentuk string tidak akan ditampilkan pada emulator, melainkan kita harus melihatnya pada logcat tersebut. Jadi kita coba klik logcat. Kita pilih bagian sistem karena untuk bagian print line pastinya ada berada di sistem. Jadi kita klik saja bagian sistem. Kita menunggu. Nah, sehingga jika kita klik button, pada logcatnya akan tombol Anda klik tombol hitung. Pokoknya ada Anda klik tombol hitung. Dan tidak lupa pada codingan tersebut, jika masih memiliki warna-warna merah, tidak lupa untuk menambahkan atau klik import data, sehingga data yang kita inginkan akan berhasil diekstrak di dalam, akan berhasil terimport di dalam format .kt tersebut di folder tersebut. Kemudian kita akan mencoba run kembali. Pada hasil error tadi, semoga setelah melakukan import tidak menimbulkan error lagi. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan codingan tersebut di mana button 1 jika diklik. Seperti misalnya kita mengali gas, maka akan menghasilkan perkalian berpangkat dari 12. Jadi 12 di klik buttonnya tersebut. Ini kok ada tampilannya. Nah, jadi tadi adalah beberapa cara bagaimana sih membuat komponen dengan cara drag and drop. Kemudian bisa juga kita melakukan fungsionasinya dengan menggunakan beberapa coding di nama filenya pada folder Kotlin plus Cat di Java. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih Pak dan Abang dan teman-teman semuanya. Semoga video pertemuan kedua ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bang, dan terima kasih teman-teman semuanya.